Tadi belum saya mulai karena baru selesai rapat ya di dengan beberapa dosen prodi Meka. Insya Allah minggu depan tuh ada agenda, ada kegiatan forum group discussion ya di Kota Batu, seluruh dosen Meka gitu ya, tapi tidak semuanya bisa ikut. Jadi ada 11 dosen yang akan berangkat secara offline dan 3 atau 4 orang yang akan ikut secara online gitu ya. Jadi minggu depan mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 gitu ya. Itu kemungkinan besar bakal banyak perkuliahan yang ini ya diganti gitu ya nanti ya karena ada kegiatan tersebut. Dan barusan saya juga diminta untuk mengurus akomodasinya, penginapannya. Jadi mohon maaf nih tadi terlambat ya. Oke. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu terkait dengan permesinan di CNC ya untuk cam-nya yang 3D model ya. Saya share dulu. Sudah terlihatkah? Terlihat, Pak. Nah, kan kemarin itu ada satu satu proses yang belum selesai ya, dikarenakan ketika menggunakan yang 3D 3D milling ya untuk pocket. Jadi kan kalau kita di 2D gitu ya, di 2D itu kan kalau bahasa saya itu 2D adaptif kan untuk membuat pulau, 2D pocket kan untuk membuat kolam gitu ya, bahasanya kolamnya gitu ya. Nah, di 3D milling ini ternyata secara prinsip memang sama ya. Jadi 3D milling yang untuk adaptif sama pocket itu juga sama untuk membuat pulau sama membuat kolam. Namun ternyata ada beberapa hal yang ketika kita eksekusi ya dengan menggunakan 3D pocket gitu ya, maka kan ada beberapa yang dia itu tidak selesai gitu ya pemakanannya. Jadi masih ada sisa materialnya. Nah, semisal seperti ini. Kita gunakan 3D pocket ya. Kita pilih toolnya dulu, kita edit dulu toolnya supaya agak panjang. Kemudian jika sudah seperti biasa ya, kita pilih untuk geometrinya, area mana yang mau dieksekusi gitu ya. Kemudian untuk height-nya, ketinggiannya gitu ya, kita pilih selection. Oke. Kemudian yang ini kita default-kan dulu ya. Kita biarkan dulu, kita klik OK. Kemudian akan kita lihat hasilnya. Ini saya cepatkan ya. Nah, jadinya malah seperti ini gitu ya. Untuk yang pocket atau juga yang seperti pertemuan sebelumnya, dia sudah termakan gitu ya, tapi ternyata bagian tengahnya sini masih ada sisa gitu ya. Kita akan coba lihat prosesnya gitu ya. Pilih yang non saja. Kita klik OK. Nah, seperti ini juga bisa ya, hasilnya gitu ya. Dia sudah sesuai dengan hasil akhir ini ya, cuman memang tidak halus gitu ya. Jadi pocket ini tetap bisa gitu ya mengeksekusi untuk pembuatan kolamnya gitu ya. Cuman memang tidak bisa dipastikan gitu ya. Ini
saya buat ya, apa namanya, kalau tadi itu sketnya saya agak naikin gitu ya. Ini kalau misalkan agak saya ke bawahin, misalkan seperti ini, saya update lagi. Apakah nanti masih ada sisa gitu ya, kita lihat ya. Nah, ini terlihat tidak ada sisa ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ini kan modelnya kan seperti ini ya. Agak melebar atau mengerucut, berarti masih ada yang belum tepat untuk stok geometrinya. Maka bisa kita hilangkan dulu, kita klik lagi ya. Mulai dari sini. Nah, seperti ini ya. Baru kita klik OK lagi. Kalau sudah akan kita eksekusi. Nah, kalau dilihat masih sama ya. Jadi masih terlihat sisa-sisa pemakanan yang belum selesai gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi masih ada sisanya gitu ya. Ini apalagi ada yang mengambang gitu ya. Ini impossible gitu ya. Ada yang material yang mengambang ini harusnya kan habis pemakanannya. Kita fokusnya ke bagian tengah sini. Nah, ini masih ada sisanya gitu ya. Terus bagaimana, Pak? Nah, untuk hal seperti ini bisa kita lakukan dengan pembersihan gitu ya. Maksudnya dengan menggunakan adaptif. Atau dari awal kita juga bisa menggunakan adaptif itu ya. Atau juga sebentar ini kita klik 2 kali lagi. Kita ulangi ya. Yang ini yang atas tidak usah, boleh sini aja sampai ke sini gitu ya. Kita klik OK. Supaya bagian atasnya tidak tereksekusi juga. Karena tadi kan kemakan ya. Kita akan lihat hasilnya. Oh, masih tetap kemakan juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini dia sudah sesuai ya. Jadi maksudnya tidak ada sisanya. Nah, jadi pemilihan apa namanya ini? Pemilihan stok geometri. Nah, ini geometri ini ya, ini juga berpengaruh ya. Jadi ketika kita memilih ini juga maka akan berubah hasilnya. Dan machining boundary-nya ini juga disesuaikan ya dengan pilihannya ya. Dalam artinya di sini kan ada 4 ya, ada non, ada bounding box, ada silhouette, ada selection gitu ya. Nah, kalau non itu maka dia tuh mulai dari sisi paling luar gitu ya, atau area paling luar. Kalau yang bounding box gitu ya, dia akan mengeksekusi apa namanya area di sampingnya gitu ya. Jadi kalau non itu yang dieksekusi hanya yang kita pilih aja stock selectionnya gitu ya, yang warna oranye-oranye ini. Tapi kalau bounding box nanti akan ikut terseleksi gitu ya, atau akan ikut termakan. Oke, jadi tapi saya masih belum ini ya, bagian atasnya kan harusnya nggak boleh kemakan gitu ya. Nah, bagian atas ini kan harusnya nggak boleh kemakan. Atau ini karena belum kita facing gitu ya. Oke, ini saya delete dulu aja. Kita lakukan proses facing dulu ya dari awal ya. Kita kasih tambahan juga ini di setupnya ini untuk Z-nya ya. Saya ngiranya di sebelah situ sih. Bentar. All side, mana all side? Nah, gini kan. Kemudian Z-nya saya tambahi 2 mili gitu ya. Nanti kita facing 2 mili gitu. Oke, kita Z aja yang di iniin. Kita gunakan tools-nya by type face mill. Stock selection-nya sudah gitu ya. Terus ini model top-nya kita selection dari
stok top gitu ya, kita isi -2 kan mengurangi 2 mili. Nah, dari stok paling atas kan ya. Betul kan ya, stok paling atas kan di sini. Stok topnya. Nah, kita memakan 2 mili gitu ya. Oke, kita oke langsung saja. Kita langsung simulasi hasilnya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian jika sudah baru kita pocket ya. Kita klik pocket, toolsnya kita pilih yang ini. Kemudian untuk ininya kita pilih yang non. Stok konturnya kita pilih. Kemudian untuk bottom hack-nya kita pilih selection. Yang ini ya, yang paling bawah ya, sampai bagian bawahnya kan situ ya. Kemudian yang ini kita defaultkan aja dulu. Kita defaultkan saja. Kita tunggu hasilnya. Kita simulate ya. Mulai dari awal. Oh, bentar. Ini kalau mulai dari awal ya. Nah, kalau dari awal kan nggak kelihatan ya. Jadi memang tidak memakan area tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini dia masih memiliki sisa lagi gitu kan ya. Kenapa? Kalau kita lihat karena tadi saya klik yang bagian atasnya. Nah, ini yang ini saya klik. Jadi saya akan hilangkan dulu. Jadi saya pilih yang 1, 2, dan 3. Kita akan lihat lagi dari awal hasilnya. Nah, sudah ya, bisa ya. Dan selesailah gitu ya. Hasil dari mana ini? Nah, sudah terbentuk ya, sudah sesuai ya untuk bentuknya, untuk kolamnya ya, sesuai dengan profilnya juga dengan menggunakan Pocket. Kemudian seperti biasa, untuk membentuk ininya, bahasanya tuh, kan tadi kan masih kotak-kotak gitu ya. Masih bertingkat-tingkat kan ya. Kita gunakan yang kontur gitu ya. Nah, di sini untuk membuat supaya halus gitu ya. Kita gunakan kontur, tapi kita pilih yang toolnya tuh ball mill ya, ingat ya. Kalau untuk kontur ini tergantung ini juga sih, tergantung dari profil benda kerjanya ya. Kalau ini kan kita bentuknya kan halus ya bagian dalamnya ya, permukaannya. Jadi kita gunakan yang ball mill gitu ya. Nah, namun ball mill di sini dia harus diedit dulu panjangnya gitu ya. Oh, kok 605 ini apa-apaan? Nah, udah segini aja. Oke, ininya saya buat 30. Oke, seperti ini ya. Saya pilih, saya select. Nah, jika sudah seperti ini, seperti biasa kita pilih untuk stok geometrinya ya. Ini kita pilih silhouette ya, karena dia langsung membentuk profil benda kerjanya ya, atau profilnya. Oke, seperti ini. Kemudian jika sudah kita ini seperti tadi, selection paling yang ini, paling bawah. Kan sampai bawah sini kan ya.
Atau nih kita hilangkan selection lagi sampai yang garis ini. Nah, garis ini. Oke. Yang ini kita defaultkan dulu saja, tidak usah diatur dulu, kita lihat hasilnya. Oke, ternyata masih ada kesalahan ya, karena bagian yang sini belum tereksekusi, jadi di kesalahannya ada di stok geometrinya. Model surface-nya diaktifkan ya, sehingga kita bisa memilih permukaan yang akan dieksekusi nantinya ya. Oke, ini sudah selesai sampai bawah sini, kita klik OK. Kok sampai luar? Bentar-bentar lagi ada kesalahan. Enggak. Mestinya hanya bagian dalamnya saja. Ini kok sampai luar juga ini? Ada apakah gerangan? Oh, setupnya nggak usah. Nah, jadi tadi kan ada setup model, jadi setup tuh dari luarnya, jadi setupnya nggak usah. Jadi kita ini kan tadi ya, kita hilangkan setup modelnya. Kita simulasikan dulu. Nah, sudah selesai kan? Sekarang proses ke pembentukan ininya, yang apa namanya, penghalusannya tadi ya. Nah, dan ingat supaya dia halus, sudah tahu kan ya caranya ya, diperkecil gitu ya, apa namanya, nilainya per depth-nya, kedalamannya itu diperkecil gitu ya, supaya dia semakin halus lagi gitu ya bahasanya. Ini kalau kita lihat kan masih ada ini ya, masih kelihatan ya. Oke, anak-anak tangganya masih kelihatan. Oke, sekarang kita buat lebih kecil lagi gitu ya nilainya ya. Dia ada di,
Nah ini maksimum step down-nya ini kita ganti menjadi 0, misalkan 0,3 gitu ya. Tapi nanti semakin luama ya, ingat ya, semakin kecil itu semakin luama sekali gitu ya. Ini sudah, ini untuk yang area modelnya ini saya hilangkan aja dulu. Yang ini sama ini saja, yang ini nggak usah. Ini mestinya juga miring sih ini, mestinya. Udah nggak apa, gini aja deh. Nah, lihat ya, semakin rengket ya, semakin padat ya. Tapi hasilnya nanti semakin halus gitu ya. Jadi ada plus minusnya gitu bahasanya ya. Oke, masih loading agak lama. Oh, bentar-bentar. Ini tadi saya mulainya nggak langsung dari awal ya. Oh, sorry, sorry. Harusnya dari awal biar kelihatan semuanya ya prosesnya. Nah, nah nggak begitu kelihatan kan ya? Apa anak-anak tangganya? Bisa dibilang lebih semut gitu ya. Makanya dengan 0,3 kita lihat dari sini tuh dia nggak kelihatan anak tangganya. Tapi kalau yang 1 mili tadi dari pandangan zoom segini tuh kelihatan gitu ya anak tangganya. Nah, jadi memang ini ngefeknya sangat-sangat ini ya, apa namanya, sangat-sangat besar sekali gitu ya terhadap proses penghalusan atau pemerataan permukaannya gitu. Belum lagi nanti kalau end-millnya, ball millnya ini lebih kecil lagi diameternya, itu pasti jauh lebih ini lagi, jauh lebih halus lagi gitu ya. Tapi setidaknya yang penting kalian sudah tahu gitu ya cara untuk memperhalus permukaan gini gitu ya. Seperti yang sudah saya informasikan di pertemuan sebelumnya ya, ada 2 parameter ya. Yang pertama diameter ball millnya, dan yang kedua itu tadi pemakanan per stepnya gitu ya. Itu semakin kecil semakin halus gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk apa namanya pemakanan dengan menggunakan 3D model ya, baik yang menggunakan adaptif maupun yang kontur gitu. Kontur apa namanya? Pocket gitu ya untuk membuat apa namanya ini? Kolamnya gitu ya, dan juga untuk memperhalus untuk menggunakan kontur gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang nanti pasti akan kalian gunakan ya dalam hal untuk pembuatan atau proses mesin CNC ya, tergantung nanti dari desain kalian ya. Ini kemarin saya lihat sebentar tugasnya apakah sudah terkumpul semuanya? Nah, masih ada yang belum juga ya. Masih ada yang belum mengumpulkan juga tugasnya. Ya Pak, untuk beberapa yang tugas video itu Pak. Jadi silakan ya yang belum mengumpulkan tugasnya untuk segera mengumpulkan tugasnya. Karena setelah ini akan ada tugas lagi gitu ya. Kalau yang ini kan tugas yang pertama untuk yang CNC ini kan 2D ya. Nah, ini nanti 3D gitu ya. Jadi dari kalian nanti silahkan gitu ya melakukan proses untuk setting dari pemakanan atau simulasi CNC yang dengan menggunakan ini apa namanya 3D model gitu ya, 3D milling gitu ya, 3D milling bisa menggunakan adaptif, kontur dan juga pocket gitu ya. Di sini ada beberapa sih yang lainnya kayak horizontal. Pak, horizontal itu apa sih? Horizontal itu maksudnya tuh meratakan gitu ya. Kan kalau kita lihat bentuk dari 3D model ini kan pasti banyak gitu ya. Maksudnya
dia ada yang bertingkat-tingkat gitu ya. Nah, itu untuk membuat rata, untuk bagian yang harus rata gitu ya, itu menggunakan horizontal gitu ya. Bisa juga sih menggunakan adaptif, tapi sepertinya kalau adaptif ini kan dia kalau memilih stoknya gitu ya, memilih geometrinya, maka nanti dikhawatirkan area tersebut akan kemakan gitu ya. Kayak misalkan contohnya ada pada tampilan ini ya, tampilan pada horizontal ini, kan itu ada yang bagian atas, di bagian setengah lingkaran, ada kotak, persegi panjang, dan bagian bawah. Kalau kita menggunakan adaptif, kita klik-klik itu ya, keempat area itu, maka nanti seakan-akan kayak termakan semua gitu ya, menjadi beberapa area yang harus apa namanya dimakan semua, nggak bisa gitu ya, harus menggunakan horizontal. Karena horizontal hanya memakan di area yang sudah dipilih saja. Tapi kalau adaptif, area sekitarnya pun akan kemakan nanti. Kan dia kan sifatnya membentuk pulau adaptif itu. Ingat ya, dasarnya membentuk pulau. Oleh karena itu, untuk membuat area yang pemakanannya harus dibuat datar atau horizontal, ya gunakan 3D milling yang horizontal saja. Jadi fungsinya seperti itu ya untuk horizontal ini. Dan khusus membuat rata gitu ya, meratakan gitu ya, meratakan di area itu saja gitu ya, gitu ya. Nah, oke, kontur sudah. Paralel, kalau paralel ini tuh dia sifatnya seperti kayak adaptif ya, jadi tapi dia nggak seperti kayak kontur, seperti kayak kontur, cuman di sini kalau untuk paralel ini dia kalau dari hampir sama kayak kontur sebenarnya ya, untuk yang paralel ini. Hanya saja kalau kontur kan dia itu dari ini ya, pemakanannya tuh melingkar gini. Jadi kalau kontur itu tuh dia pemakanannya tuh memutari gitu ya. Tapi kalau paralel dia itu pemakanannya itu tidak mengitari, tapi kayak gini, apa turun gitu. Dari apa namanya? Bukan gini ya, tapi kayak turun gitu, mengikuti bentuk konturnya. Kalau seperti ini dibuat kontur yang mengitari kan nggak bisa ya. Jadi kalau kontur di sini tuh lebih lebih ciri khasnya gitu ya. Ciri khasnya tuh dia makanya tidak harus bentuknya bulat ya mengitari ini, tapi apapun bentuk dari desain 3D yang kalian buat gitu ya, apakah kotak, lingkaran, kerucut atau trapesium, pokoknya dia melingkar gitu ya, apa namanya mengitari gini, itu menggunakan kontur. Jadi dia akan memakan area di sekitarnya situ yang melingkari. Tapi kalau ini dia kan tidak melingkar gitu ya, tapi bentuknya itu tidak rata gitu ya, tidak simetri, itu menggunakan yang paralel. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin menghaluskan gitu ya, menghaluskan permukaan tapi yang bentuknya itu tidak mengitari gini, tapi seperti yang ada di tampilan ini, jadi lebih ke arah itu dia bentuknya ke samping gitu ya, atau ada sudutnya ke samping dan ke sampingnya itu tidak rata gitu ya, seperti yang ada tampilan ini, gunakan yang paralel. Jadi ingat ya, kontur itu untuk sama juga intinya untuk membuat bentuk seperti yang ada pada permukaan, tapi dia pergerakannya memutari atau mengitari gitu ya. Sifatnya seperti itu, pergerakan motionnya. Kalau paralel, dia tidak memutari gitu ya, tapi memakan ke samping gitu ya. Nah, atau juga zigzag gitu ya. Maksudnya ke samping, sesamping kanan bawah, terus ke samping kiri atas gitu. Pokoknya gitu, ngikuti konturnya, bentuknya. Dan ini tidak bisa kalau memutari atau mengitari, nggak bisa. Karena kan dia bentuknya beda gitu ya. Bentuknya kan lebih unik, lebih tidak beraturan bahasanya. Itu yang paralel. Kalau untuk scallop atau scallop. Jadi dia khusus untuk yang area menonjol gitu ya, kayak pada tampilan ini. Kalau paralel kan semua permukaannya itu disikat rata, bukan disikat rata, disikat sesuai dengan bentuknya kalau paralel. Tapi kalau scallop hanya yang bagian menonjol lingkaran saja gitu ya. Bentuknya itu seperti yaitu bola gitu ya, atau yang berbentuk bulat gitu ya. Nah, kalau pensil ini tuh ya seperti kayak pensil ya. Jadi kayak dia tuh membuat garis irisan gitu ya. Membuat garis irisan gitu ya pada lekukan atau lipatan area yang ter apa ya, tersambung gitu ya.
Kan pasti ada sela-selanya. Nah, di sela-sela maksudnya pensil. Kalau radial ini dia sifatnya pemakanan ini ya, melingkar tapi di area luar bentuk bendanya. Saya juga belum pernah pakai sih kalau yang radial ini atau juga spiral. Tapi sepertinya dia pemakanannya melingkar gitu ya, mengikuti konturnya gitu ya. Sepertinya beda di titik mulainya gitu, radial sama Iya, spiral. betul, titik mulainya aja ya. Titik mulainya kalau yang radial ini dari dalam keluar gitu ya bahasanya. Kalau spiral ini dari luar ke dalam gitu ya. Oke, tapi saya jarang menggunakan tool ini. Yang sering itu biasanya ya kalau nggak adaptif, kontur, pocket, sama pensil atau ini ada namanya nanti project. Project itu kayak membuat tulisan atau huruf gitu ya. Jadi maksudnya yang mengikuti kontur. Jadi yang mengikuti kontur atau permukaan. Kalau misalkan permukaannya melengkung ya dia melengkung gitu ya. Itu project. Jadi kayak misalkan membuat tulisan gitu ya atau dikasih merek gitu ya. Nah, itu menggunakan project. Tapi ingat, ini juga harus disesuaikan project ini dengan end mill-nya gitu ya. End mill-nya nggak sembarangan ya gitu ya. Maksudnya ada kan end mill yang bentuknya tuh kayak pensil gitu. Kayak mengerucut gini ya. Nah, atau juga end mill yang kecil ada kok jenisnya gitu ya. Jadi tidak sembarangan end mill. Pak, end mill pakai 10 mili gitu atau flat end mill ya nggak bisa. Dimanya bisa aja sih, tapi kan nanti hasilnya bentuknya tuh gede gitu ya. Disesuaikan juga sih sebenarnya ini dengan bahasa itu ukuran font sama ketebalan fontnya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan end mill-nya juga. Kemudian ada yang rem. Rem ini dia itu hampir sama kayak kontur ya, cuman di sini dia lebih tidak beraturan lagi bentuknya. Jadi sama kayak kontur tapi memiliki perbedaan Z. Untuk finishing dia, finishing ya kan kontur strategi. Jadi untuk jadi sebelumnya sudah dilakukan proses kontur, kemudian di finishing dengan menggunakan rem gitu ya. Jadi untuk memperhalus lagi. Dan dia ini sifatnya konstan Z-nya. Jadi makanya kalau kontur, kalau kalian lihat kan dia kan semakin ini ya, semakin ke bawah gitu. Jadi kayak ada helix gitu ya, atau ulir kayak bentuk ulir ya kan semakin ke bawah gitu ya. Tapi kalau rem dia itu ya konstan Z-nya. Jadi misalkan 1 mili dulu, kalau sudah turun ke bawah 1 mili lagi gitu ya. Tapi pemakanannya itu tidak yang pemakanan miring gini, bukan ya. Kalau kontur kan miring gitu, mengikuti sampai selesai. Tapi juga jarang sih untuk menggunakan yang rem ini, kecuali kalau memang dibutuhkan ini ya, cetakan. Jadi maksudnya kalian diminta untuk membuat suatu cetakan master gitu ya, itu harus benar-benar sangat-sangat halus ya, karena itu nanti kalau tidak halus, ketika misalkan dari plastik gitu ya, yang ditiup puff gitu ya di cetakannya, kalau tidak halus maka nanti pasti akan bahasa Jawanya itu deblok-deblok gitu ya di bagian luarnya gitu ya. Hasil cetakannya atau hasil dari profil dari plastiknya sendiri itu pasti akan nggak halus gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan rem gitu ya. Kalau flow ini finishing strategi juga untuk permukaan ya, yang dia memiliki curve atau memiliki lekuan gitu ya. Seperti yang yang ini tadi kita bisa menggunakan ini tadi apa flow yang ini. Nah, ini bisa menggunakan flow. Kok langsung geometri? Oke, sudah ya langsung geometri toolnya. Ini kita kecilkan aja toolnya. Apa namanya? Jangan 8 karena kan kecil ya itu. Areanya 4 aja. 4 mili. Kok shaft diameter yang 4 mili? Diameternya ini yang 4 mili. Loh, ini 4, ini juga 4. Nah, kemudian jika sudah selection sampai sini saja. Kita oke. Ini harus dari awal. Ini kita oke lagi. Kalau sudah ini
Ini juga kita oke. Harus diupdate, kadang ada beberapa yang kok nggak mau, kenapa ya? Kok tidak mau flow-nya? Kenapa ini tidak mau? To entry point. Kenapa tidak mau? Position. Loh, nggak mau dia. Ada apakah gerangan? Lihat aja deh. Flow. Oh, groove-nya itu groove yang keluar ya. Sorry, sorry. Groove-nya itu groove yang keluar, flow-nya ini. Ini kan kalau saya kan groove-nya kan groove ke dalam ya. Nah, jadi dia tidak mau. Groove-nya groove yang keluar. Nah, itu bisa menggunakan kontur sih mestinya. Tapi tadi sudah ya. Cuma memang tidak seberapa halus, nggak apa-apa. Oke, kurang lebih itu ya untuk yang 3D milling untuk apa sayang? Kenapa? Nah, ada maunya pasti. Oke, ini untuk pemakanan 3D milling ya, 3D milling baik adaptif, kontur, paralel, horizontal dan lain sebagainya ya. Semisal tadi juga misalkan ini ya, ada sisanya tadi ya. Ada sisanya gimana Pak? Bisa pakai horizontal gitu ya untuk membersihkan atau menghaluskan gitu ya. Kan ini tadi kan masih ada sisanya ya tadi ya. Dari pocket misalkan, Pak saya sudah beberapa apa namanya strategi gitu ya, pocketnya ini itu diatur tapi masih ada sisanya gimana Pak gitu ya. Nah, misalkan di sini kan tadi ini ya. Terus misalkan ketika sudah dieksekusi ternyata masih ada apa namanya sisanya gitu ya di bagian tengah sini, maka yang dilakukan adalah untuk menghilangkan gitu ya, menghilangkan dari material yang masih ada sisa di sini,
itu menggunakan yang horizontal karena dia pasti akan membuat itu rata gitu ya, flat gitu ya. Seperti itu caranya. Jadi kadang ada beberapa bentuk ya dari 3D model yang udah kita buat, masih ada sisa gitu ya, yang memang kalau misalkan dia berada di area flat atau datar horizontal, kita bisa mengeksekusi membersihkannya dengan menggunakan yang horizontal ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk 3D millingnya ini. Dan nanti saya minta kalian untuk membuat desain sederhana, terserah gitu ya bentuknya dari 3D milling ini. Yang pasti harus ini ya, harus memiliki kontur 3D gitu ya, bukan yang kotak gitu ya, atau apa Z-nya itu lurus gitu ya, tapi Z-nya itu Z yang miring gitu. Kayak ini kan miring dia. Ini kan miring gitu, ataupun juga bentuk ke atas gitu ya. Atau terserah nanti bebas bentuknya ya. Silakan kalian bisa mengkreasi sendiri yang nantinya ini ya, kalian seperti biasa, kalian video gitu ya, tapi hanya di cam-nya, belum sampai ke HSM ya. Belum sampai ke HSM-nya. Kok HSM, maaf, Swansoft. Jadi masih di cam-nya ini saja kalian video, kalian upload gitu ya. Nah, untuk cam-nya nanti silakan ya, karena ini mungkin agak lama karena memang lebih banyak ya yang area yang harus dimakan gitu ya, apalagi juga bentuknya 3D gitu ya. Jadi silakan untuk nanti kalian bisa membuat bentuk logo mungkin gitu ya. Logo yang tidak hanya logo yang dari XY aja gitu ya, atau memiliki ketinggian saja, tapi harus memiliki Z yang kemiring gitu ya, atau kemiringan Z tirus gitu ya, temper atau tirus gitu ya, bagian-bagian tertentu. Nah nanti silakan gitu ya, dieksekusi, dibuat gitu ya, di video, kemudian nanti di-upload ya seperti biasa ya. Nanti seperti tugas yang ini. Tapi saya mohon untuk tugas 2 ini ya. Tugas 2 ini kalian selesaikan dulu, setelah itu baru bagi yang belum ya, baru mengerjakan tugas yang ketiga ini untuk 3D millingnya. Oke. Bisa dipahami dari sini, dan apabila ada pertanyaan silakan bisa didiskusikan bersama di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, izin bertanya Pak. Tuh apa material benda kerjanya ini buat bebas atau harus logo Pak? Sebentar, suaranya terputus-putus, bisa diulangi lagi. Untuk ininya Pak, benda kerjanya itu harus logo atau bebas Pak? Oh bebas, benda kerjanya bebas. Logo tadi itu sebagai perumpamaan, misalkan kayak logo Pens ya. Logo Pens kan kalau dilihat dari atas kan ya dia bentuknya seperti itu, tapi nanti bisa dibuat kayak memiliki kemiringan degradasi gitu ya. Nah itu salah satu contoh gitu ya. Atau logo Nike atau Adidas dibuat miring. Atau boleh bebas yang lain, mau gambar atau mau bentuk apapun boleh, silahkan. Itu tadi salah satu contoh aja. Untuk bentuknya bebas, sekreatif mungkin dari kalian. Tapi ingat jangan besar-besar ya. Nanti kalau besar-besar lama nanti simulasinya. Jadi silakan disesuaikan sendiri ukurannya, desainnya gitu ya. Yang nanti yang pasti tidak memakan waktu terlalu banyak gitu ya. Karena kan prosesnya tadi ada face gitu ya, lalu juga ada adaptif misalkan, kontur, lalu pocket dan lain sebagainya. Ingat ya, pakai 3D milling ya, bukan yang 2D, tapi yang 3D milling. Tapi untuk face itu tetap, karena kan harus dimakan rata dulu ya di bagian atasnya. Khusus face kan memang face itu masuk di 2D ya, 2D milling. Setelah itu baru pakai yang 3D milling. Bebas sih, mau pakai adaptif, mau pakai kontur, lalu pocket, paralel, horizontal, silahkan. Seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Jadi Pak bisa. bagi untuk yang kesusahan di Swansoft apakah boleh Pak, cuma di Inventor aja Pak simulasinya Pak? Untuk yang Swansoft kesusahan gimana? Soalnya kemarin itu beberapa memang itu Pak, di Swansoft-nya lama gitu Pak waktu simulasi itu. Oh boleh, Swansoft-nya kalau lama bisa di ini ya, dipercepat atau di itu, di sert itu apa ya bahasanya tuh ya. Diedit boleh. Jadi untuk di Swansoft-nya harus ada videonya gitu ya Pak, meskipun lama gitu. Di Swansoft itu nggak bisa dicepat-cepat ya. Nggak bisa Pak.
Nggak bisa ya. Mungkin bisa ini sih untuk ukuran dimensi bendanya bisa diskala, dikecilin gitu ya, sehingga tapi